Nanti setelah ini kita berkunjung ke tempat Pak Diono. Nanti bapak-bapak bisa tanya-tanya dengan Pak Diono konsep pendapatan harian bagaimana, mingguan gimana. Ya, beliau ini sudah mempraktekkan untuk menjadikan sumber pendapatan dari lahan sekitar ya 300 meter lebih lah ya. Nanti bisa Bapak Ibu lihat di sana nanti. Kita jalan ke bawah. Tapi nanti setelah praktek ini kita ada foto bersama dulu. Takut keburu hujan di parkir tadi. Habis itu baru ke tempat Diono, balik dari Diono isoma. Kemudian makan siang isoma, kemudian masuk kelas lagi sampai penutupan kita nanti ya, diskusi sama Pak Bayu. Oke Bapak Ibu, untuk pembuatan pakan ikan ini konsepnya Bapak Ibu bisa mengingat ini aja. 30, 30, 30, 10. Rumusnya ya. 30, 30, 30, 10. 30 pertama itu kita bisa pakai karbohidrat Bapak Ibu. Nah, karbohidrat ini bisa kita ambilkan dari dedak padi, ya kan? Kemudian 30 kedua Bapak Ibu sayur-sayuran atau daun-daunan ya. Itu bisa kita ambilkan dari batang. Ini apa aja Mas isinya? Ini daun pepaya, kemudian ada ini apa? Batangnya talas ya, batangnya talas juga. Kemudian daun-daun sayur-sayuran yang lain yang limbah tadi ya. Limbah pertanian Bapak Ibu itu masuknya 30% ke daun-daunan. Makin banyak jenisnya makin bagus. Dicoper halus ya. Kemudian yang 30% ketiga Bapak Ibu umbi-umbian. Ya ini salah satunya umbi talas ya. Umbi talas yang pokoknya Bapak Ibu sama. Ketika konsep membuat pakan ikan khususnya nila dan gurame, bagaimana pakannya itu bisa semurah mungkin. Kalau bisa dia bawa harga ya atas 1.000 lah, 1.000, 1.500 gitu ya. Karena dia untuk 6 bulan baru bisa panen. Nah, jadi untuk bagaimana kalau sekilonya isi 3 katakan dengan harga 25.000, berarti pakan kita selama 6 bulan itu jangan lebih dari 10.000 atau 12.000 gitu. Berarti per bulannya itu kena berapa? Nah, itu dari per ininya berapa gitu ya. Ya, cara bikinnya Bapak ini yang 10%-nya ini kita ambilkan dari protein. 10%-nya untuk proteinnya. Proteinnya kalau mau beli itu dari tepung ikan ya bisa. Tapi kalau mahal dihitung-hitung nggak masuk dengan konsep pakan kita, itu bisa kita ganti dengan ajola, bisa dengan wolpia, dengan watalele. Kemudian ada lagi dakwen yang lebih kecil lagi, yang lebih kecil lagi ada lagi namanya alga gitu kan. Makin kecil tuh biasanya proteinnya makin tinggi Bapak Ibu. Tuh, jadi 10%-nya bisa kita ambilkan di sana ya. Kalau nggak ada sama sekali ya ikan-ikan rucah yang rusak-rusak digiling segala macam itu kan bisa jadi tepung ikan kan gitu kan, yang secara mandiri bisa yang 10%-nya. Nah, pakai singkong. Ini ubi Singkong boleh. Ubi talas, singkong boleh, umbi-umbian gitu ya. Umbi-umbian tapi direbus dulu. Kalau umbi-umbian direbus dulu karena kan mulut ikan kecil, dia mesti halus gitu ya. Direbus dulu. Kemudian kalau yang daun-daunannya nggak perlu, langsung dicoper aja. Dedaknya pun kita pilih dedaknya yang halus. Dedaknya yang lebih halus daripada pakan ayam ya. Jadi 30, 30, 10. Nah, karena di sini tidak ada tepung ikannya Bapak Ibu, proteinnya juga kita ambilkan hanya sedikit saja dari sini. Ini dimasukin Mas. Mohon maaf. Ya, ini masukkan. Maka kita tambahi jus ikan. Jus ikan ini, coba pinjam Mas. Ini bisa kita bikin dari jeroan ikan yang kita fermentasi. Jeroan ikan apa saja silahkan. Bagaimana cara bikinnya Pak? 212. Kalau air kelapanya 1 liter, berarti jeroan ikannya 200 gram. Gulanya 2 sendok. Kalau jeroan ikannya 2 kilo, berarti berapa liter? 10 liter air kelapanya. Berarti gulanya berapa kali 10? 2 kali 10 gitu kan? 20 sendok atau 200 gram gitu kan? Nah, ini difermentasi selama 14 hari. Tujuannya apa kita kasih jus ikan? Pakan ikan itu Bapak Ibu yang namanya ikan itu lebih senang ada yang bau amis-amisnya. Ya kan? Dan dia nambahin protein juga ada di sini. Ada asam aminonya juga untuk pengganti protein yang 10% tadi. Jelas bisa dipahami? 30, 30, 30, 10 ya. Tinggal dicampur aja Bapak Ibu adukannya. Oh, cara bikinnya sama kayak kuteja kemarin. Masih ingat? 2, 1, 2. 14 hari fermentasinya, tiap hari dibuka. Kalau enggak meledak. Semua jeruan. Duanya itu jeroan ikan 200 gram.
Satunya 1 liter air kelapa, kemudian 2 sendok gula. Ya, gulanya bisa gula putih, gula aren, gula merah, terserah. Gulanya yang ada apa. Ini mau pakai apa? Master fit nggak itu tambahan? Boleh, tidak masalah. Kalau enggak apa-apa. Nggak apa-apa, iya. Oke. Ya, oke Mas, diaduk aja, jadikan satu, silakan. Ya. Yang sudah jadi ada ya. Nanti bisa dilihat yang sudah jadi ya, diproses dulu, silakan. Ya masuk ke 10% tadi. Masuk ke 10% tadi, ya. Tapi kalau bahannya sangat terbatas sekali, nggak sesuai dengan 10%-nya, nggak usah sedih, nggak usah masalah. Jalani aja sudah nggak apa-apa kan? Gitu. Pak, nggak nyampe 10% ya, cuma sedikit, nggak masalah. Ikan juga nggak bakal teriak-teriak. Dimakan loh dia. Konsepnya gunakan dulu apa yang ada. Ya. Gunakan dulu apa yang ada, jangan terlalu mengada-ngada. Ya. Sudah tinggal dia campur dedak, campur ini gitu aja, ya, diaduk. Ini berarti yang beli cuman apa? Cuman dedaknya saja, ya. Jadi kalau kita bikin 20 kilo, dedaknya sekitar 5 kilo, berarti kenanya kalau 4.000 hanya 16.000. 16.000 dibagi 20 kilo. Berarti kena berapa? 1.000 kurang ya. Nah, jadi harganya masih kalau 6 bulan, wah masih terjangkau gitu. Daun ubi Kita. singkong boleh ya? Singkong bisa, daun-daunan, daun singkong boleh, daun pepaya boleh. Di mix pun lebih bagus. Daun singkong ada, daun pepaya ada, daun talas ada, kata batang pala segala macam tidak masalah. Makin banyak ragamnya makin bagus daun-daunannya. Daun ubi jalar pun boleh. Boleh, dan ubi jalar pun boleh, tidak masalah. Daun kangkung yang supaya gurame nila boleh. Ya, sayurnya. Kalau nila kan direbus untuk yang Umbi-umbiannya, daun-daunannya enggak. Enggak. Enggaknya. Yang direbus hanya umbi-umbiannya biar empuk dia. Biar empuk aja. Biar empuk, biar ngolahnya gampang gitu, ya. Ini buat gurame nila. Gurame nila ya. Lele, Kalau lele kurang angkat, dia proteinnya kursi lebih tinggi. Ikan mas, Bawal bisa ya. ya boleh. Ikan-ikan yang herbivora lah ya. Kita nyebutnya sapi dalam air. Nah, jadi itu ikan-ikan yang seperti itu. Itu tadi jus ikannya. Ini jus ikannya secukupnya aja Bapak Ibu, karena ini sebagai ganti. 2 tutup Mas, tidak apa-apa. Oh, enggak banyak-banyak gitu. Enggak banyak-banyak. Karena dia udah fermentasi. Oh, iya. Kelebihannya begitu fermentasi itu fungsinya adalah melipat gandakan nutrisinya. Itu bedanya ya. Jadi kalau kita fermentasi apel, mestinya sehari makan apel 20 kata biji. Kalau difermentasi paling 2 sendok sampai 4 sendok gitu. Itu kelebihannya. Itu sama kita makan itu. Nah, ayamnya mau kan? Nah, yang sudah jadi dilihat kan Mas? Yang sudah jadi. Nah, ini yang sudah jadi Bapak Ibu bisa dicium. Ini udah berapa hari nih? Nah, ini yang sudah jadi Bapak Ibu. Nah.